Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat terkait persiapan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang berakhir hingga 2 Agustus 2021, sehingga harus ada pemahaman secara bersama-sama untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini, yaitu harus dibangun juga rasa kepedulian dari warga. Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat terkait persiapan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang berakhir hingga 2 Agustus 2021. Rapat pendapat yang dihadiri unsur pimpinan ini menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta PLT Dirut Rumah Sakit Sultan Suryansa di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Memakurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Senin 26 Juli 2021. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah SEM Ikom usai rapat Tuhetakuni Prima TV memedahkan berdasarkan keterangan Dinkeswan pihak Rumah Sakit Sultan Suryansa, jumlah tenaga kesehatan ini sangat minim sementara pasien COVID-19 terus meningkat. Dinas Kesehatan pun kesulitan untuk mencari relawan tambahan untuk tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan, wadah perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suryansa masih kurang sehingga nantinya akan ada penambahan wadah guring pasien COVID-19 ini. Nur Latifah berharap permasalahan ini harus secepatnya dapat tertanggulangi agar pelaksanaan PPKM level 4 membuahkan hasil yang baik. Kesehatan Kota Banjarmasin juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh rumah sakit, baik rumah sakit punya pemerintah provinsi dan rumah sakit swasta, mengumpulkan para pimpinan rumah sakitnya untuk sepakat menambah tempat tidur. Saya rasa untuk penambahan tempat tidur ini masih bisa diantisipasi, tetapi untuk yang paling penting adalah yang tenaga kesehatan ini memang sampai saat ini tidak seimbang dengan tempat tidur yang disediakan, kemudian dengan kewalahan dengan pasien COVID yang masuk di rumah sakit. Yang dilayani kan di Kota Banjarmasin ini tidak hanya warga Kota Banjarmasin, tetapi juga pasien-pasien rujukan dari daerah lain yang masuk ke Kota Banjarmasin. Nah ini kita bicara kesiapan ini tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi ada beberapa yang memang sudah disiapkan, tapi ada beberapa juga yang kasus yang memang belum siap. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahalidiadi SHMH menyatakan penambahan tenaga kesehatan harus berbarengan dengan penambahan wadah guring pasien lantaran lonjakan kasus COVID-19 semakin meningkat, sehingga harus ada pemahaman secara bersama-sama untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini, yaitu harus dibangun rasa kepedulian dari warga. Juru bicara COVID-19 Banjarmasin ini pun menegaskan kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 ini adalah disiplin dengan protokol kesehatan. Bila aturan tersebut kada ditaati, maka tenaga kesehatan akan lumpuh. Ya, kunci COVID-19 ini adalah disiplin dengan protokol kesehatan. Itu yang harus kita ajarkan pada masyarakat. Kalau tidak, tenaga kesehatan kita lumpuh semua. Ya, akhirnya orang kita nggak bisa menangani lagi. Nah, mestinya juga ya pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jelas tegas menegaskan bahwa kewajiban mengendalikan COVID-19 itu adalah kewajiban setiap orang. Siapa saja harus terlibat di dalam upaya-upaya pengendalian ini. Kekurangan tadi ya bagaimana? Mengatasi kekurangannya kita tetap memperpanjang pendaftaran. Jadi kekurangan tenaga kesehatan kita tunggulah. Mahalidiadi menyatakan supaya kada garing maka warga pun diajak untuk selalu menggunakan masker. Dengan bermasker, maka penyakit kada akan tertular pada siapapun. Supaya tidak sakit bagaimana? Bermaskerlah upayanya. Masker itu bagian daripada ibadah. Jadi tidak menularkan kepada orang lain, tidak mencelakakan anggota keluarganya. Itu yang harus kita himbau agar masyarakat jangan jatuh sakit. Atau kalau dia tidak sakit, jangan membawa penyakit itu ke rumahnya. Ya, dengan bermasker maka dia bisa melindungi anggota keluarganya yang mungkin udah lansia, komorbid. Sekarang susah nyari oksigen. Orang kalau sakit risikonya sangat tinggi, kematian lah yang tentu yang di depan matanya.